Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yansa wa tawfiqan daima وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah majelis yang pertama setelah kita liburan Ramadan. Karena itu kita tidak akan melanjutkan kajian seperti biasanya kita Umdatul Hukam, tapi kita akan buat pada majelis ini satu muhadharah atau satu tausiah nasihat. Pada surat Az-Zariyat ayat 56 Allah menegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada saya. Ini tujuan inti diciptakannya jin dan manusia. Jadi tujuan inti kita hidup itu bukan cari duit, tapi tujuan inti kita hidup ini untuk ibadah. Nah, ibadah itu tidak banyak yang paham apa artinya ibadah. Dikira ibadah itu hanya sholat, puasa, baca Quran. Tidak hanya itu. Dalam bahasa Arab, kata-kata ibadah itu punya arti. Ibadah itu artinya adalah ghayatu tadzallulin, tunduk yang maksimal, itu namanya ibadah. Berarti kalau kita terapkan ke ayat tadi, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk tunduk secara maksimal kepada saya. Nah, itu ibadah. Makanya Buddha itu di dalam bahasa Arab disebut Abi. Kenapa? Karena Buddha itu kewajibannya tunduk kepada majikan. Majikan mengatakan ini digeser, geser, ini dikeluarkan, keluar, ini dipasang, pasang. Ya. Dia nggak bisa komentar apa-apa. Oh, jangan begini Pak, nggak bisa. Nah, dia itu abid, dia itu direndahkan, dia itu disuruh tunduk. Dalam bahasa Arab, kalau ada jalan yang dilalui banyak orang, itu disebut tariqun mu'abbad, jalan yang diibadahi. Maksudnya apa? Jalan yang dia itu tunduk oleh kaki-kaki yang melewatinya. Ini ada jalan, kakinya itu nginjak-injak dia. Nah, makanya dia diinjak diam aja, manut gitu. Kenapa? Ya memang jalan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia diinjak-injak ya tidak bisa komentar apa-apa. Dia makhluk tidak bernyawa. Maka disebut tariq mu'abbad, tariq yang direndahkan atau yang diinjak-injak atau yang disuruh taat kalau dia itu lewati orang tidak bisa apa-apa. Nah, itulah makna ibadah. Dan ini saya kaitkan dengan kondisi kita, masyarakat Indonesia. Itu tampaknya belum kita ini mengamalkan ayat ini secara maksimal. Kenapa? Karena buktinya maghrib ini masjidnya tidak penuh. Sementara Ramadan kemarin kok bisa penuh. Padahal kan sama saja kan, Ramadan atau luar Ramadan, kita itu ibadahnya kepada Allah. Ini masjid rumah Allah, dan ini rumahnya Allah tidak hanya di bulan Ramadan. Maka seandainya semua umat Islam paham wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak mungkin mereka meramaikan masjid hanya di bulan Ramadan, enggak mungkin.
Adanya orang-orang yang meramaikan masjid hanya di bulan Ramadan itu karena belum paham maksud atau tujuan dari kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita menarik di mana Rasulullah ketika wafat itu Sayyidina Abu Bakar berkhutbah yang sangat indah. Khutbahnya adalah man kana minkum ya'budu Muhammadan amma ba'du, siapa yang di antara kalian wahai umat Islam menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad mat, maka sesungguhnya Muhammad hari ini sudah mati. Ini beliau sudah di atas pembaringan dan sudah tidak bergerak, matanya sudah merem, sudah wafat. Wa man kana ya'budullah, barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, maka Allah itu maha hidup, tidak pernah mati. Artinya apa? Ada Nabi Muhammad atau tidak ada Nabi Muhammad, tetap ibadah terus kepada Allah. Ada Nabi atau tidak ada Nabi, tetap datang ke masjid, sholat 5 waktu. Nah, kita tarik dengan kondisi kita sekarang ini. Nabi Muhammad memang sudah nggak ada. Berarti apa yang serupa dengan khutbahnya Abu Bakar ini? Man kana ya'budu Ramadan, siapa yang menyembah bulan Ramadan, fa inna Ramadan qad salaf, maka Ramadan sudah lewat. Wa man kana ya'budullah, tapi kalau kita menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, Allah selalu hidup, tidak pernah mati. Maka umat Islam ini perlu bertanya kepada dirinya sendiri-sendiri, sebenarnya kamu itu nyembah Allah apa nyembah Ramadan? Kalau kamu nyembah Allah, kenapa datang ke masjid hanya bulan Ramadan? Berarti kamu itu nyembah Ramadan. Ramadannya selesai, kamu gak datang lagi ke masjid, karena yang disembah sudah selesai. Tapi kalau kita nyembahnya Allah, ya tidak bakal meninggalkan masjid sampai kita mati. Sebagaimana kalam Allah dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud, dan sembahlah atau apa? Tunduklah kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai yakin, yaitu mati menjemput Anda. Ini surat Al-Hijr ayat 99. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa sih orang-orang padahal agamanya Islam tetapi tidak suka ke masjid? Kenapa? Mereka tidak suka ke masjid itu karena belum tahu fadilahnya masjid. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhibbihi kubra, bagaimana mungkin, kata Nabi Khadir, kamu wahai Nabi Musa bisa sabar melakukan sesuatu yang kamu tidak paham ilmunya? Gak mungkin. Kalau kita sudah paham ilmunya, bisa sabar. Kenapa bapak-bapak ini kok sabar setiap hari ke masjid? Karena sudah paham ilmu tentang masjid, fadilahnya masjid, fadilahnya sholat jamaah di masjid. Sholat jamaah dilipat gandakan 27 kali pahalanya. Kemudian setiap langkah kita melangkah ini, satu langkah 10 pahala, 10. Karena kita sudah paham, jadi sabar. Meskipun 5 kali disuruh bolak-balik datang. Nah, yang tidak mau datang, kenapa? Ada kalanya karena belum paham ilmunya, atau mungkin sudah paham, sudah pernah mendengar, tapi tidak dapat hidayah. Hidayah masuk ke dalam hati dari Allah langsung. Nah, kalau itu bukan urusan kita, ya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mari sedikit kita pelajari fadilahnya masjid, supaya kita lebih semangat lagi ke masjid, dan supaya kita bisa menularkan semangat kita ke masjid ini kepada orang-orang yang belum semangat ke masjid. Satu hadis Nabi yang tidak populer, tetapi sebenarnya hadisnya sahih. Bismillah, mudah-mudahan ketemu. Zarullah. Enggak ada. Baik.
Kita cari dari kitab Mutunul Hadis. Hadisnya gini Pak, saya tuliskan aja. Man atal masjid faqad zarallah wa haqqun lil mazur ay yukrimaz zair. Man atal masjid, siapa yang datang ke masjid, seperti sekarang ini panjenengan datang ke masjid, faqad zarallah, berarti panjenengan sudah ziarah kepada Allah. Presiden Indonesia sekarang ini Pak Prabowo. Kira-kira kalau kita datang ke rumah Pak Prabowo itu dikasih hidangan atau tidak? Nah, di sini oleh Nabi dijawab wa haqqun lil mazur, dan pasti orang yang diziarahi ayyukrimaz zair, dia memuliakan orang yang menziarahi. Yang kita ziarahi presiden, orang nomor 1 di Indonesia, pasti pemuliaannya lebih bagus daripada kalau kita hanya ziarah orang biasa. Orang biasa miskin lagi, paling yang dihidangkan air putih. Tapi kalau yang diziarahi seorang presiden kaya raya, dompetnya tebal, gak mungkin hanya dihidangkan air putih. Mungkin ada satenya, mungkin ada macam-macam masakannya, bebas memilih. Padahal kita paling makan 1, tapi disiapkan 5 hidangan supaya bisa milih. Nah, itu karena orang kaya. Lah ini yang kita ziarahi Allah. Allah itu siapa? Zat yang paling kaya. Sehingga kalau kita datang ke masjid itu pastilah Allah yang kita ziarahi memuliakan kita sebagai orang yang sudah ziarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang datang ke masjid itu disebut wafdullah, tamunya Allah. Hayya 'alas shalah, marilah sholat. Itu panggilan sebenarnya dari Allah. Nah, yo manusia yang mau saya muliakan, datang ke rumah saya. Ini saya ada hidangan istimewa. Nah, tapi tidak semua orang memahami panggilan hayya 'alas shalah. Nah, maka kita datang itu sebagai wafdullah, tamunya Allah. Apakah ada istilah tamu Allah di dalam hadis Nabi? Ada. Mari kita lihat. Ini ternyata hadis-hadis tentang zarullah tadi, menziarahi Allah. Ini susah ditemukannya. Ini kita temukan dalam kitab Biharul Anwar. Sementara Biharul Anwar ini kitabnya orang-orang Syiah, tapi sebenarnya hadisnya sahih. Sudah saya baca dari salah satu kitabnya Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Baik, kembali ke materi tadi. Wafdullah, tamunya Allah. Apakah ada hadis tentang tamunya Allah? Ada. Rasulullah bersabda, wafdullahi thalatha, tamunya Allah ada 3. 1 al-ghazi, orang yang berperang, wal haju, dan orang yang berhaji, wal muqtamir, dan orang yang umrah. Ini tamu yang istimewa. Kenapa? Karena datangnya ke rumah Allah yang terbesar. Haji umrah ini datangnya ke rumah Allah yang terbesar, yaitu Ka'bah atau Masjidil Haram. Tapi siapapun datang ke rumah Allah, baik itu rumah Allah yang lebih kecil daripada Ka'bah, daripada Masjidil Haram, itu sudah termasuk tamu Allah berdasarkan hadis yang pertama tadi. Zarullah, menziarahi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita itu paham tentang masalah masjid ini, insya Allah kita senang berada di masjid. Pengajian di masjid, ikut. Tadarusan di masjid, ikut. Salat jamaah di masjid, datang. Habis selesai ibadah salat tidak segera keluar, masih zikir lagi. Ada yang masih ngambil Quran, kemudian baca Quran 1 juz dulu baru pulang. Nah, itu karena paham tentang fadilah masjid. Rasulullah SAW bersabda, khairul biqa'il masajid, sebaik-baik tempat di atas bumi ya masjid. Wa syarrul biqa'il aswaq, sejelek-jelek tempat di atas bumi ya pasar. Hadis riwayat Hakim sahih.
Tapi silahkan dilihat kondisi pasar dengan masjid mana lebih ramai. Pasar ramai sekali, masjid ramainya hanya hari Jumat. Kebalik, mestinya masjid itu ramai setiap saat. Pasar mestinya nggak usah begitu ramai. Yang perlu saja yang ke sana, nggak perlu ngapain ke sana. Nah, maka mestinya ya masjid itu lebih ramai daripada pasar, karena masjid adalah sebaik-baik tempat, sementara pasar adalah sejelek-jelek tempat. Al-masjidu baitu kulli mu'min. Rasulullah bersabda, masjid itu rumahnya setiap orang beriman. Apa tafsirannya hadis ini? Masjid rumahnya orang beriman. Apa tafsirannya? Mari kita lihat tafsirannya para ulama. Para ulama mengatakan maksudnya la ba'sa, boleh bil iqamah fihi, kita berada di masjid boleh. Jadi panjenengan misalnya pengen iktikaf nanti malam habis isya sampai subuh di masjid boleh. Kok di masjid Pak? Oh iya, karena ini apa, karpetnya empuk. Di rumah saya karpetnya kasar. Nah, maka panjenengan bermalam di masjid boleh. Wal intifa' bi, boleh memanfaatkan masjid fima yahillu, untuk sesuatu yang halal dilakukan. Makan di masjid boleh, minum di masjid boleh, duduk di masjid boleh, tidur di masjid boleh, dan selainnya dari perbuatan-perbuatan yang masjid itu tidak dibersihkan dari perbuatan-perbuatan tadi. Tapi kalau perbuatan-perbuatan yang masjid harus bersih dari perbuatan-perbuatan tadi, nggak boleh. Misalnya ngerokok di masjid, ya itu nggak pantas. Main karambol di masjid, nggak pantas. Main catur di masjid, nggak pantas. Tapi kalau tidur di masjid, ini bukan sesuatu yang semestinya masjid itu dibersihkan darinya, enggak. Karena itu teori masjid sebenarnya masjid itu mestinya buka 24 jam. Dan ini banyak yang melanggar. Saya nggak tahu masjid ini buka 24 jam atau tidak. Seandainya buka 24 jam, itu berarti sesuai fungsi masjid yang asal, yaitu dibuka 24 jam untuk siapapun yang mau ibadah. Kalau masjid kita kunci, ada orang datang ke masjid ini jam 2 malam pengen ibadah, terhalang Pak. Saya di rumah mau ibadah tapi nggak bisa khusyuk. Kenapa? Karena rumah ini banyak anak-anak saya, sehingga ramai, ibadahnya jadi terganggu. Akhirnya dia datang ke masjid untuk mencari khusyuk, tapi ternyata datang ke masjid, masjidnya kuncian. Itu sama dengan kita sudah menghalangi orang untuk ibadah. Tapi saya bisa memaklumi kenapa banyak masjid yang melanggar aturan asal ini, yaitu mereka kunci masjid, itu gara-gara masjid tidak aman. Kadang-kadang masjid kota infaknya dibobol, termasuk kita bangun masjid di Seragen itu kota infaknya dimasuki teman saya 100.000. Ketika kita buka kota infaknya 100.000-nya udah hilang. Padahal teman saya udah bilang, udah tak masuki kemarin. Nah, begitu kita mau buka hilang. Nah, inilah yang menyebabkan orang-orang tidak membuka masjid 24 jam. Tapi sebenarnya bisa disiasati, yaitu kota-kota infak yang tidak aman itu dibuat aman. Gimana caranya? Misalnya dari kayu kurang aman, ya dari besi dong. Misalnya kota infaknya mudah sekali diambil dengan pulut itu. Nah, dibuat gimana supaya nggak mudah diambil dengan pulut? Atau masjidnya dibuat ada ruangan terkuncinya. Misalnya luasnya itu 100, nah yang 50 kita kasih ruangan terkunci. Kemudian yang 50 lagi ini terbuka, sehingga siapapun mau ibadah bisa di tempat yang terbuka. Ya seperti rata-rata masjid Indonesia kan begitu. Termasuk masjid ini di luarnya itu ada emperannya, di belakang juga itu kan terbuka 24 jam. Sehingga kalau yang bagian dalam ini dikancing tidak masalah. Yang penting orang ibadah tidak terhalangi. Wudhu sudah ada di luar, kopi sudah ada di luar, kemudian masih ada tempat untuk bisa ibadah. Tidak ada masalah insya Allah kalau dikunci bagian dalam. Itu kalau tidak aman.
Tapi kalau aman maka jangan dikunci. Karena hukum asal masjid itu tidak dikunci. Di masa Nabi nggak ada masjid dikunci, nggak ada, Pak. Maka siapapun sahabat Nabi mau datang ke masjid 24 jam bisa. Karena itu kita buat masjid di Sragen itu konsepnya adalah bagaimana supaya orang itu senang ke masjid itu yang pertama. Kemudian bagaimana supaya orang itu setiap saat ke masjid itu nggak terhalang. 24 jam dibuka dan dikasih fasilitas kopi, snack atau apalah ya, yang menyebabkan orang itu kalau istirahat yang nyaman. Ada snacknya bisa dinikmati, ada kopinya bisa diseruputi. Kemudian kalau mau perlu untuk ngecas HP udah disiapkan listriknya. Maka perkara-perkara seperti ini tidak ada masalah, insyaallah taala tidak termasuk melanggar syariat. Wa fihi jawazu suknal fuqara bil masjid. Bahkan boleh orang-orang miskin tempat tinggalnya di masjid, seperti ahli Sufah. Masjid Nabawi bagian kiblat itu ditutupi atap, sehingga para sahabat yang sholat di shaf awal 1, 2, 3 itu ya tertutup atap. Bagian tengahnya terbuka, sehingga angin itu bisa masuk, longgar. Terus bagian paling belakangnya ini tertutup atap lagi. Karena untuk para ahli sufah. Jadi gambarannya Masjid Nabawi itu bagian sini nih, shaf 1, 2, 3 ini tertutup atap. Bagian tengahnya situ terbuka. Dan itu wajar, Arab itu jarang hujan, Pak. Kalau kita buat seperti di masa Nabi ya susah, hujan terus tiap hari. Terus bagian belakang sana, belakangnya ibu-ibu sana itu ada ruangan ahli sufah. Mereka setiap hari tinggalnya di belakang sana itu. Nanti kalau sholat maju ke depan, sholat selesai balik lagi ke belakang tidur di sana. Itu boleh seperti itu bagi orang-orang miskin yang tidak punya tempat tinggal. Boleh juga masjid itu bagian bawahnya untuk sholat, bagian atasnya untuk kos-kosan, boleh. Terus hasil kos-kosannya milik siapa? Masuk kotak infak masjid. Dan ini dilakukan di Yaman. Masjid-masjid Yaman itu lantai bawahnya untuk sholat, lantai atasnya ada kos-kosan untuk para tholabul ilm, orang-orang yang mencari ilmu agama. Dari Indonesia ingin ngaji sama Habib Umar di Yaman. Nah, kan nggak punya rumah, Pak, di Yaman, Pak. Kalau kita harus bangun kan biaya besar. Nah, itu sudah ada kos-kosan di atas masjid. Jadi santri-santri teruntungkan karena sudah disiapkan kos. Masjidnya teruntungkan karena ada uang masuk. Wah, kalau untuk kos-kosan susah nanti. Bagaimana kalau orang-orang merokok datang? Nah, dikasih aturan. Ini kos yang boleh ngekos di atas masjid orang-orang tertentu. Memenuhi syarat ini. Tidak bawa alat musik, tidak merokok dan sebagainya. Setiap hari sholat jamaah di masjid. Kalau nggak mau sholat jamaah yang nggak usah ngekos di atas masjid. Nah, ini bisa kita atur, mudah sekali dan itu boleh, nggak ada masalah. Kata Imam Iraqi, lakinid dhahir, tetapi yang dhahir dari maksud sabda Nabi, masjid adalah rumahnya setiap orang beriman. Makna dhahirnya adalah al-muradu bihi. Maksud hadis itu adalah mulazamatuhu. Dihasung kita melazimi masjid, linah i'tikaf, misalnya untuk i'tikaf di masjid, wassalat, misalnya untuk salat sunnah atau salat wajib juga, wa qiraatin, dan untuk membaca Quran, wa nahwi dzalika mimma bunyatil masajid lahu, dan amalan-amalan yang lain yang memang masjid itu dibangun untuk amal tadi. Masjid ini tempat untuk apa? Untuk ibadah. Nah, berarti maksudnya masjid rumahnya setiap orang beriman itu hasungan untuk menjadikan masjid itu seperti rumah kita, di mana kita sering berada di rumah kita, berarti kita juga sering berada di masjid. Terus untuk apa di masjid? Untuk ini tadi, i'tikaf, sholat, baca Quran, baca kitab. Karena itu kita buat masjid di Sragen, kita siapi kitab-kitab bacaan-bacaan, sehingga anak-anak yang suka baca, nah itu bisa ke masjid. Kenapa anak-anak mau ke masjid? Mau baca buku agama.
cerita-cerita yang menarik untuk anak-anak cerita Islami. Nah, ini sesuatu yang bagus seperti ini karena tujuan masjid dibangun itu memang intinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga gimana caranya orang suka datang ke masjid. Ada embel-embelannya, tambahan-tambahannya, minuman dan sebagainya, nggak ada masalah. Yang penting intinya tetap dilakukan, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ittakhadahu, barang siapa yang menjadikan masjid rahlahu wa ma'asyahu, sebagai penghidupannya, mencari kehidupan, wa haditsa dunyahu, untuk ngobrolin dunia dia, fahuwa maqutun, maka itu adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salihun adalah orang-orang saleh, la yatakallamuna fi, tidak ngobrol di dalam masjid, bi mubahin dunyawi, dengan perkara dunia meskipun mubah. Jadi kalau masalah bisnis, ngobrolnya tidak di masjid. Kenapa? Masjid untuk ibadah. Bisnis ini bab dunia, bukan bab ibadah, babnya bab muamalah. Kalau mau ngobrol di luar, di luar sudah disiapkan kursi kan, nah, ngobrolin masalah dunia di situ. Ngobrolin masalah agama, silakan di masjid, di karpet yang indah ini, yang nyaman ini. Wa kallama insanun Khalfa ibn Ayyub, dan seseorang bicara kepada Khalaf bin Ayyub atau Khalaf ibn Ayyub, wa huwa fihi, sementara Khalaf berada di masjid. Fa akhraja ra'sahu minhu fa ajaba, maka dia pun mengeluarkan kepalanya dari ruangan masjid lalu baru menjawab. Ini seorang ulama namanya Khalaf bin Ayyub. Dia sedang berada di masjid i'tikaf. Kemudian di luar masjid ada orang yang manggil dia, ngajak ngomong. Maka Khalaf bin Ayyub ini sebelum dia jawab, dia melongokkan kepalanya keluar masjid dulu. Supaya apa? Supaya dia tidak ngobrolkan selain ibadah dalam masjid. Maka kepalanya sudah keluar dari bangunan masjid, baru dia jawab. Nah, ini saking hati-hatinya para ulama ini di dalam menggunakan masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ka'bun, berkata Ka'ab, najidu fi kitabillah, kami dapatkan di dalam kitab Allah, kitab suci yang terdahulu, ya Taurat atau Injil yang asli, man lam yaghdu lil masjid aw yaruh, siapa yang tidak datang ke masjid pagi atau sore, illa liyu'allim aw yata'allam aw liyadhkirallah, kecuali untuk 3 hal, untuk mengajarkan ilmu agama atau mempelajari ilmu agama atau untuk ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa kal mujahid fi sabilillah, maka dia itu setingkat, selevel dengan mujahid fi sabilillah. Tapi barang siapa yang datang ke masjid untuk ngobrolkan tentang manusia, ngobrolkan tentang dunia, maka tidak dimaksud dengan hadis ini. Imam Bukhari mengatakan babu naumir rijal fil masjid, bab tidurnya para laki-laki di dalam masjid. Berarti boleh laki-laki tidur di masjid, tetapi makruh untuk para wanita tidur di masjid, karena masjid tempat yang umum, terbuka, sehingga kalau wanita tidur di masjid ini kurang aman dari fitnah. Tapi kalau datang ke masjid untuk baca Quran, untuk salat sunnah, ini sesuatu yang sangat baik. Saya tutup pertemuan kali ini dengan satu hadis Nabi SAW menghasung kita untuk datang ke masjid salat duha. Salat apa? Duha. Rasulullah bersabda, man kharaja min baiti, barang siapa yang keluar dari rumah, mutatahhiran ila salatin maktubah, sudah bersuci untuk salat wajib, fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim, maka pahalanya seperti orang haji yang sudah masuk ihram. Ini kalau salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bagaimana kalau untuk salat sunnah? Beliau mengatakan, wa man kharaja, dan barang siapa yang keluar ila tasbihid duha, untuk salat duha. Keluar dari mana ke mana? Menurut mazhab Syafi'i, keluar dari rumah ke masjid.
Kenapa? Karena hadisnya yang pertama tadi, kharaja min baiti, keluar dari masjid, keluar dari rumah menuju masjid. Berarti di sini juga kharaja, keluar dari rumah menuju masjid, ila tasbihid duha, untuk salat sunat duha. Maka pahalanya seperti orang yang melakukan umrah. Makanya mazhab Syafi'i berpendapat salat duha sunnah untuk dilakukan di masjid. Di rumah boleh, di toko boleh, di sawah boleh, tapi hadis ini menghasung salat duha ke masjid. Jam 9:30 pekerjaan rumah sudah selesai, datang ke masjid. Untuk apa? Salat duha. Nanti setelah salat duha 2 rakaat, zikir, istighfar 100 kali, itu sunnahnya. Setelah salat duha istighfar 100 kali, kemudian balik lagi ke rumah. Nah, ini pulang sudah membawa pahala umroh. Tapi saya jujur memang ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan kharaja di sini bukan keluar dari rumah, tapi keluar dari aktivitas dunia kepada aktivitas sholat duha. Jadi sholat duhanya di mana? Ya di rumah. Kalau kita pas di kantor, ya sholat duhanya ya di kantor. Nggak perlu keroyo-royo ke masjid. Tapi kalau kita pakai mazhab Syafi'i boleh. Saya terus terang kadang-kadang sholat duha ke masjid, Pak, sengaja. Kenapa? Untuk ngamalkan hadis ini sesuai pemahaman mazhab Syafi'i. Tapi lebih sering sholat duhanya saya lakukan di rumah, karena saya lebih cocok dengan tafsiran yang kedua tadi, bahwasanya keluar di sini bukan keluar dari rumah, tapi keluar dari aktivitas dunia. Kenapa? Karena adanya hadis yang menghasung kita sholat sunnah itu di rumah masing-masing. Ini hadisnya. Baitihi illal maktubah. Afdhalus salati, salat yang paling utama, yang paling besar pahalanya, salatul mar'i fi baiti, salat di rumah masing-masing, illal maktubah, kecuali salat fardu. Salat duha bukan salat fardu, berarti lebih utama dilakukan di rumah. Karena itu ya boleh kita pakai mazhab Syafi'i, salat duhanya keroyo-royo ke masjid. Boleh kita pakai mazhab satunya, salat duha di rumah, pahalanya insya Allah lebih besar. Boleh kita gabungkan juga dua pendapat ini, ya, kadang ke masjid, kadang di rumah, gak ada masalah. Semua adalah pendapat ulama-ulama kita rahimahumullah ta'ala. Ini kiranya yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini, ya, tidak banyak karena baru sebagai mukadimah dan sudah 32 menit saya bicara. Nah, kalau sisa waktu ada pembahasan baik yang berkaitan dengan tema masjid ini maupun yang lain, ya dipersilakan.